Runtuhnya peradaban saat pemerintah menjadi musuh rakyat. Bayangkan, sebuah negeri yang dahulu megah, kini hanya menyisakan puing-puing peradaban. Negara itu runtuh bukan karena perang, tapi karena korupsi yang membusuk dari dalam. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi pemangsa, menggerogoti harapan rakyat demi kekuasaan dan keuntungan pribadi. Rakyat pun perlahan meninggalkan tanah kelahirannya, tak sanggup lagi hidup di tengah ketidakadilan dan kekacauan. Kota-kota menjadi sepi, tak sanggup lagi hidup di tengah ketidakadilan dan kekacauan. Kota-kota menjadi sepi, toko-toko tutup, pasar tak lagi menjajakan apapun selain kesedihan. Negara itu dulu dikenal sebagai permata kawasan, subur, kaya budaya, dan penuh potensi. Tapi lambat laun, kerakusan mulai menggerogoti pondasi bangsa. Pejabat saling berebut kekuasaan, anggaran rakyat dikorupsi habis-habisan, dan proyek-proyek pembangunan hanya jadi formalitas tanpa hasil nyata. Rakyat menanti perubahan, tapi yang datang justru pengkhianatan. Demi pengkhianatan, janji-janji tinggal ucapan. Hukum dijadikan alat untuk menindas yang lemah, dan keadilan hanya berpihak pada yang berduit. Ketika ekonomi runtuh, harga kebutuhan pokok melambung hingga tak masuk akal. Sekantong beras bisa setara sebulan gaji. Tapi masalahnya, tidak ada lagi gaji. Perusahaan bangkrut, lapangan kerja menghilang, dan mata uang tak lebih dari kertas lusuh tak berharga. Di titik itu, orang-orang mulai angkat kaki. Gelombang eksodus terjadi. Mereka berjalan kaki, naik truk, bahkan mengarungi laut dengan rakit demi meninggalkan negeri yang tak lagi bisa disebut rumah. Tapi bagi mereka yang tertinggal, entah karena terlalu miskin, terlalu tua, atau terlalu lemah untuk pergi, pilihannya hanya dua: bertahan atau binasa. Mereka yang bertahan bertarung tiap hari demi sesuap nasi. Kota-kota berubah jadi zona liar, pasar-pasar dibakar, rumah-rumah dijarah, dan anak-anak tumbuh tanpa tahu makna sekolah atau keamanan. Hukum telah mati, digantikan oleh hukum rimba. Di antara reruntuhan itu, muncul kelompok-kelompok kecil. Ada yang membentuk komunitas bertahan hidup, berbagi makanan, saling melindungi. Tapi ada juga yang berubah menjadi gerombolan liar, merampas demi bertahan. Dalam dunia seperti ini, moralitas jadi barang mewah. Bahkan orang baik pun bisa berubah jahat jika kelaparan. Narasi negeri ini bukan lagi tentang pembangunan atau cita-cita bersama. Ini adalah kisah tentang kehancuran sistem yang dibiarkan berlarut-larut, tentang rakyat yang dikhianati oleh pemimpinnya sendiri, tentang bagaimana ketidakadilan perlahan membunuh peradaban, bukan dengan ledakan besar, tapi dengan keheningan, dengan rasa lapar yang menggigit dan harap yang memudar.